Balai Kota Jakarta mendadak jadi lautan manusia. Ribuan orang saling dorong agar surat lamaran mereka sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU berhasil diterima. Kayaknya ini jadi masalah serius di negara kita kalau setinggi-tingginya gelar pendidikan kita, itu gak ngejamin kita untuk cepet dapat kerja. Entah yang lulusan SMA, SMK, bahkan anak kuliah yang baru lulus kuliah pun gak ngejamin kalau mereka itu langsung dapat pekerjaan setelah mereka lulus. Dan seiring berjalannya waktu, pasti banyak dari kita nih yang ngerasa kalau semakin kesini cari kerja itu semakin susah. Nah, ketersediaan lapangan pekerjaan yang semakin ketat, ini tuh ngebuat mencari lowongan kerja di negara kita seolah jadi hal yang paling sulit kita temuin. Dan memang kalau kita lihat sejauh ini, lapangan pekerjaan yang bermunculan itu lebih banyak di sektor informal, kayak misalnya driver ojek online, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Padahal kualifikasi kayak sarjana gitu kan seharusnya bisa bekerja di perusahaan dengan gaji yang relatif lebih tinggi dan dapat pekerjaan secara formal gitu. Kayak misalnya nih, dia ngambil jurusan teknik atau manajemen, tapi sorry to say, malah jadi driver ojek online karena saking susahnya cari kerja sesuai sama jurusannya. Ini gue bukan menjelekan atau mendiskreditkan pekerjaan driver ojek online ya, tapi maksud gue tuh banyak dari orang-orang yang bergelar tinggi sekalipun masih kesusahan untuk dapat pekerjaan yang sesuai sama jurusannya. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang ngebuat cari kerja itu jadi susah? Dan kenapa walaupun lowongan kerja itu banyak, tapi tetap angka pengangguran itu masih tinggi? Nah, di video kali ini gue bahas kenapa cari kerja itu terasa susah, dan apa yang ngebuat para pelamar kerja ini kesulitan diterima lowongan kerja yang ada. Gue udah rekam semua di video kali ini, so disimak sampai habis. Kalau ngomongin susahnya nyari pekerjaan, pasti ini melahirkan yang namanya pengangguran. Kalau kita lihat data dari BPS, tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2019 itu mencapai sekitar 6,8 juta orang. Lalu pada pandemi tahun 2020, jumlah pengangguran mengalami puncaknya, yaitu sampai 9,7 juta penduduk. Dan terakhir tahun 2023, jumlah pengangguran di Indonesia menjadi 7,8 juta penduduk. Sebenarnya ini menurun dari jumlah pas COVID, tapi jumlahnya masih lebih tinggi ketimbang tahun-tahun sebelum pandemi. Dan ada data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa hanya ada sekitar 2,7 juta lowongan pekerjaan yang tersedia di tahun 2023. Nah, kalau kita menggunakan dasar ilmu ekonomi supply and demand yang stabil, artinya kita harus ada permintaan dan penawaran yang seimbang antara pelamar kerja dan lowongan pekerjaannya. Tapi dari data tersebut, kalau kita bulatkan jadi 8 juta jiwa yang masih pengangguran dan cuma ada 3 juta lapangan pekerjaan, hal ini menggambarkan kalau pelamar kerja di negara kita tuh harus bersaing dengan benar-benar secara ketat. Bayangin aja dari 8 juta jiwa itu harus berebut satu sama lain untuk mendapatkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Persaingan kerja ini juga semakin sengit lagi ketika harus dilihat dari kualifikasinya, misal dari lulusan mana, punya pengalaman apa, terus punya skill apa, dan bahkan ada juga perusahaan yang membatasi usia pelamar kerjanya. Hal ini menimbulkan banyak kritik dari banyak orang, dimana karena usia maksimal pelamar kerja itu cuma 25 tahun, hal ini jelas membuat penduduk di atas usia 25 tahun itu merasa kesulitan untuk mencari kerja. Belum lagi persaingan kerja di negara kita tuh semakin sengit karena adanya bonus demografi yang menghasilkan pekerja baru setiap tahunnya. Bonus demografi ini jelas berdampak ke dunia kerja, dimana pelamar kerjanya makin banyak, tapi lowongan kerjanya itu nggak ada yang bisa menampung semua permintaan ini. Karena yang kita semua tahu kalau dampak pandemi kemarin tuh ngebuat banyak perusahaan-perusahaan tutup, terus juga banyak juga gitu yang PHK massal dan lain sebagainya. Dan dari hal ini bisa kita simpulkan kalau ini otomatis memperbesar jumlah pengangguran yang harus bersaing lagi satu sama lain. Jadi contohnya tuh gini, misal ada seorang pekerja yang berpengalaman di bidang manufaktur, tapi karena kemarin banyak perusahaan yang PHK karyawan, akhirnya dia jadi kesulitan untuk cari pekerjaan yang baru. Dan impact itu sampai sekarang, ditambah bonus demografi ini terjadi setiap tahunnya,
di mana angkatan kerja baru setiap tahunnya itu akan ada jutaan lulusan baru dari berbagai universitas. Sedangkan lulusan-lulusan kemarin aja masih banyak gitu yang belum bekerja. Alhasil mereka bersaing satu sama lain. Jadi gak heran ya kalau akhir-akhir ini cari kerja tuh jadi susah gitu. Dan ya aslinya menurut gue lowongan kerja itu banyak dari data itu. Kalau yang gue tangkap maksud dari data-data itu sih mungkin pekerjaan-pekerjaan formal doang ya yang masuk ke dalam data itu. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan lain kayak tukang parkir, driver ojek online, itu mungkin gak masuk ke dalam data tersebut. Karena pekerjaan yang masuk data tersebut tuh cuman pekerjaan-pekerjaan yang formal doang gitu. Jadi sebenarnya lowongan kerjanya itu banyak, tapi gak sesuai dengan kompetensi banyak orang. Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju, hidup kita semakin banyak dipenuhi teknologi baru. Misalnya kayak AI, Web3, blockchain, dan sebagainya sekarang itu udah mendominasi kehidupan kita. Dan ya jelas ini ngebuat dunia kerja itu semakin terus bertransformasi lebih cepat dari yang kita bayangkan sebelumnya. Mungkin 5-10 tahun yang lalu nggak banyak gitu dari kita yang kebayang kalau suatu saat bakal ada AI yang bisa ngejawab pertanyaan kita dengan bahasa manusia. Kayak misalnya ChatGPT yang belakangan ini cukup heboh. Dan perkembangan AI ini tuh perlahan merubah kebutuhan industri tenaga kerja. Mulai dari menuntut tenaga kerja yang adaptif, memiliki skill yang relevan dengan perkembangan zaman sekarang, dan berbagai macam lainnya. Misalnya kalau di bidang AI, banyak startup yang ngarusin para pelamar dan karyawan itu ngerti gimana cara gunain AI yang bisa dimanfaatin untuk startup mereka. Jadi gimana caranya karyawan-karyawan itu harus adaptif gitu dengan perkembangan zaman yang ada. Nah tadi walaupun perkembangan zaman ini berkembang lebih cepat dari yang kita bayangin, tapi sayangnya sistem sekolah itu masih mengajarkan murid-muridnya ilmu yang udah gak relevan di zaman sekarang. Dan bahkan ilmu-ilmu yang dibutuhin di zaman sekarang itu gak pernah atau jarang gitu dibahas ketika di sekolah atau kuliah. Yang seharusnya konsep pendidikan kita tuh mampu membekali siswa dengan kemampuan yang dibutuhkan di era modern, tapi faktanya banyak dari sarjana yang udah lulus tapi masih gak punya skill yang relevan dengan dunia kerja. Itu artinya keterampilan yang pelajari selama kuliah banyak yang udah gak relevan lagi dengan dunia pekerjaan. Atau ya memang sistem pendidikan kita selama ini begitu longgar gitu, sehingga mudah meluluskan sarjana yang sebenarnya belum kompeten untuk bersaing dalam dunia profesional. Alhasil murid-murid dan para mahasiswa pun banyak yang harus belajar ekstra di luar pendidikan formal. Karena faktanya memang beberapa materi pembelajaran yang diajarin di kampus itu masih materi yang lama, sedangkan dunia itu berkembang lebih cepat. Misalnya, kalau dari pengalaman gue ketika kuliah IT, karena itu sistem kuliah masih mempelajari bahasa pemrograman yang sebenarnya udah ketinggalan zaman, dan bahkan nyaris gak pakai lagi gitu di zaman sekarang. Dan ya, otomatis kalau mau relevan di zaman sekarang, kita tuh harus belajar mandiri juga di internet. Karena di kuliah cenderung cuma diajarin dasar-dasarnya doang. Menurut gue sih kalau lu cuma ngambilin ilmu dari sekolah atau kuliah, gue yakin bagi lu yang ngelamar pekerjaan di bagian teknis, kemungkinan besar bakal ditolak. Apalagi sekarang udah ada AI segala macam. Jadi pasti bakal lebih sulit lagi gitu untuk cari pekerjaan di bidang programmer atau semacamnya. Makanya sekarang banyak tuh para anak kuliah IT yang seharusnya relevan dengan zaman sekarang, masih banyak yang harus ikut bootcamp dan bayar lagi untuk mendalami dunia IT. Dan sedikit informasi kalau bootcamp sendiri tuh sebenarnya setahu gue ya, bootcamp sendiri tuh banyak yang ngejamin dapat pekerjaan setelah mereka lulus dari bootcamp tersebut. Tapi gue sih nggak tahu ya dapat pekerjaan atau enggak. Tapi intinya ilmu di kuliah tuh memang banyak yang gak relevan gitu dengan zaman sekarang. Walaupun terkadang ada beberapa dosen muda yang ngajarin tentang teori-teori yang relevan dengan zaman sekarang, itu gak ngejamin lu bakal cepet dapat pekerjaan. Karena di dunia pekerjaan, teori itu kebanyakan gak dibutuhin. Karena yang dibutuhin itu adalah pengalaman dan skill. Mahasiswa dengan lulusan terbaik pun sebenarnya masih kalah gitu sama mahasiswa yang biasa-biasa aja, tapi skill dan pengalamannya itu lebih banyak.
Sebenarnya kenapa cari kerja itu susah, bisa dibilang cukup relatif dan kompleks penyebabnya. Dan yang gue sebutin tadi pun mungkin cuma 50% dari kenyataan yang lo rasain. Bisa aja gampang, tapi bisa juga susah gitu kalau lo nyarinya pekerjaan yang gak formal. Karena nyatanya mungkin yang lo bayangin nanti setelah lulus, itu gak semudah itu. Apalagi kalau lo menyia-nyiakan waktu lo cuma untuk main game atau tidur-tiduran, ya itu bakal lebih susah ke depannya. Jadi saran gue sih, kuliah dan sekolah itu memang penting buat dapetin relasi dan keuntungan lainnya yang lo rasain. Tapi tetap jangan belajar di situ doang, tapi juga harus belajar secara non formal. Jadi gimana pun caranya, lo itu harus eksplorasi juga dunia luar. Dan yang paling penting sih menurut gue, upgrade skill apapun yang lo mau. Karena pendapatan itu sebenarnya sebanding dengan skill yang kita punya. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.